temeh bagi Allah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Maka bagi yang imannya kuat, apalagi sempurna, tidak pernah stres berat, itu tidak pernah. Karena sebelum stresnya berat, telah diserahkan urusannya, masalahnya kepada Al-Wakil, Allah. Jadi di antara tanda-tanda iman kuat adalah dulur tangga kanca wis gak tau krungu duwe masalah berat. Padahal jenenge wong ya mesti duwe, hanya saja malu curhat ke makhluk, malu dikabarkan ke orang, karena itu larangan Allah. Sesungguhnya sebetulnya punya masalah berat, hanya cukup Allah yang tahu, dan mengadunya juga cukup kepada Allah. Selain Allah bukan siapa-siapa. Nah, maka bagi kalian yang menyandang status salik, lah kok dulur utawa tangga utawa kanca mendengar atau melihat yang intinya stres berat, wah batal, status salike batal. Karena prinsip salik bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallahi falyatawakkalis salikun. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallahi falyatawakkalis salikun. Di kalimat falyatawakkalis salikun ini yang tadi itu tidak pernah ketahuan orang lain punya masalah berat. Karena sebelum gak kuat, sadurunge senteyongan iki diserahno nang Gusti Allah. Engko nek senteyongan ero dulur tangga kanca isis batal. Ya jari salik, lah kok mlakune senteyongan ya batal. Salik iku jejeg mlakune, gagah, tidak ada keraguan. Lah kok ketok ndal-ndul mamang utawa sredek-sredek anu ya batal status salike. Itu karena tidak menyerahkan segala perkara atau urusannya kepada Al-Wakil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud ungkapan Sayyidina Ali, kafaka imanuka. Kaisangune urip iki imanmu iku wis nyukupi wis. Nek imanmu kuat, nek tergolong al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Kafaka bil iman ay al-qawi, mencukupimu untuk bekal hidup imanmu yang kuat itu. Walaupun engkau miskin harta, walaupun engkau tak punya jabatan apa-apa, walaupun titik-titik, kalau imanmu kuat itu cukup bagimu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, wa illam yuqawwi imanuka fala yakfika syai'uka. Dan jika imanmu belum kuat,
maka segala yang kamu punya itu belum cukup sebagai bekal hidupmu. Walaupun musiran, kaya raya harta, walaupun pangkat jabatannya presiden atau menteri atau gubernur, walaupun jika imanmu belum kuat, apa saja yang menjadi milikmu itu belum cukup untuk bekal hidupmu. Boleh jadi malah rusak ketika menjadi orang kaya namun imannya lemah. Iman yang lemah itu akan semakin melemah, lama-lama habis peteng terus rusak. Minal mufsidina fil ard, termasuk golongan orang-orang yang merusak bumi. Atau dibalik, ditakdir miskin juga rusak, nanti sabarin tek ngono ngentit nyolong atau ngerampok lan sak piturute padha ae. Memang bukan materi yang membantu atau menolong kita hidup sejahtera di dunia dan akhirat, tapi iman yang kuat. Tawakal adalah ciri paling utama orang beriman. Tengerane wong iman iku sing paling nyolok itu tawakal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di ayat ini 3 tanda keimanan. Yang pertama, mukmin itu apabila mendengar baik dari dirinya sendiri maupun orang lain, mendengar nama Allah disebut, nama Allah dan Asmaul Husna dan yang semakna, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar karena cinta. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan bila dibacakan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda keindahan, tanda-tanda kesebamahaannya, bertambahlah imannya. Dan makhluk seluruhnya ini adalah ayatnya. Semakin banyak tahu tentang makhluk. Di era sekarang nambah makhluk bernama corona. Zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Karena corona ayatun min ayatihi al-asghar walakin akbaru naf'an wa darran. Akbaru darran alladzi akbaru darran huwa alladzi akbaru naf'an. Nambah pengetahuan tentang makhluk baru bernama corona misalnya. Bagi yang imannya kuat, ya semakin kuat.
gak gak ketok, mikroskop biasa gak ketok, tapi mengguncangkan dunia, geger sak dunia, digegerno makhluk baru yang bernama corona. Dan orang beriman yang imannya kuat ketika plesir, ketika menjelajahi dunia, ya bertambah imannya. Makanya sing imane kuat dikongkon dolen rono-rono. Fasiru fil ard wadhuru. Dulino ardullahi wasi'ah, bumine Gusti Allah iki luas. Aja mek rune sumur dapur kasur. Aja rune mek sak kabupaten Sidoarjo ae. Dulino nang Malang kono, nang Tuban, nang Probolinggo, kono Jawa Tengah, Jawa Barat, ndi-ndi kono. Nek wis kabeh luar negeri. Karena akan menambah keimanan. Ruwo gurun pasir, ruwo macam-macam sing durung ro. Karena bagi yang iman yang kuat semakin banyak tahu tentang aktaril ard, tentang ciptaan, tentang segala sesuatu, itu menjadi poin bertambahnya iman. Telah banyak korban jiwa akibat virus corona. Meski tak kasat mata, sedunia orang percaya corona tak mengenal suku ras agama. Corona bisa menyerang siapa saja. Taatilah kebijakan pemerintah kita. Sadarilah ini semua kesalahan kita. Kini wabah sedang terjadi di negeri kita sendiri. Mari cari solusi, jangan dipolitisasi. Pandemi bukti nyata kuasa ilahi. Pandemi peringatan bagi yang sok sakti. Duh Gusti, terimalah tobat inabat kami ya Rabbi. Berilah kami syafaat Nabi. Digitari enak iya. Jeng-jeng. Telah banyak korban jiwa akibat virus corona. Meski tak kasat mata, sedunia orang percaya. Gak keto, gak anu, tapi gak iso gak percaya, ketebak
telepak tepok ngene gak percaya ya apa. Awal-awal biyen gak percaya. Corona merontokkan siapa yang sok sakti. Adik sok sakti, sok hebat, sok anu, ayah kena corona. Corona peringatan bagi yang sombong, yang angga, yang maya, yang sok sakti. Di balik corona, Allah berfirman, tidak ada yang kuasa selainku, tidak ada yang kuat selainku, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri selainku, tidak ada selain aku Allah. Kini wabah sedang terjadi di negeri kita sendiri, mari cari solusi, jangan dipolitisasi. Yang tak punya jiwa kasih memanfaatkan kondisi darurat ini enak. Dodol kertas 200.000, 300.000. Kertas sak anu 200.000. Nek sedina le wong 10. Kau leiri. Itu Raja Tega. Ini dokter dan orang-orang sekitarnya mendadak kaya raya, tapi kekayaannya itu yang akan membunuhnya. Al-Wakil, tempat kita menyerahkan segala urusan di saat kita sudah maksimal berikhtiar. Ketika kita berupaya, berusaha secara merasa sudah maksimal, ya disitulah kita harus menyerahkan kepada Al-Wakil. Dan yakinlah beres. Kalau enggak yakin beres, jangan tawakal. Karena tawakal hanya bagi orang-orang yang imannya kuat, yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Al-Wakil. Itu ketika menyerahkan meyakini beres. Nek gak iso meyakini beres, ojo tawakal. Padha mbek ndonga. Nek gak yakin mandi, ojo ndonga. Karena berdoa, syarat berdoa itu yakin ijabah. Gak yakin ijabah, jangan berdoa. Nah, terus ya ampun dikongkon ndonga. Lah iya gak yakin ijabah ngono tuwas. Solusinya mintalah doa orang soleh, mintalah doa orang tua, mintalah doa akhun soleh. Abdul Qawi huwa alladhi yuqawwi biquwwatillah ala qahri syaitani wa junudih allati hiya quwa nafsihi minal ghadab wasyahwah wal hawa thumma ala qahri a'daihi min syayatinil insi wal jins fala yuqawihi syai'un min khalqillahi illa qahrahu wala yu'adihi ahadun illa ghalabahu. Hamba zat yang maha kuat,
yang sama sekali tidak ada titik lemahnya. Allah Al-Qawi, Maha Kuat, yang dicari kaya apa titik lemahnya gak akan ketemu. Demikian halnya Abdul Qawi, hamba yang 100% bergantung, bahkan telah fanaul fana bil qawi, lebur menyatu ke dalam zat al-qawi. Huwallazi yaqwa biquwatillah, dialah mukmin yang sempurna imannya, yang kekuatan yang ada padanya itu kekuatan Allah. Kekuatane iku dudu kekuatane menungso, tapi kekuatane Allah. Maka Abdul Qawi tak terkalahkan. Abdul Qawi tidak ada kelemahannya. Dalam arti yaqwa biquwatillah ala qahri syaitani wa junudih. Kekuatan yang ada padanya itu kekuatan Allah yang mengalahkan, menghancurkan setan dan bala tentaranya. Setan dan bala tentaranya itu adalah kekuatan nafsunya. Ini digarisbawahi. Setan ambek bala tentarane kuwi iku kuwa nafsihi, kekuatan nafsune, minal ghadab wasyahwah wal hawa wa ghairi dzalik. Kuat muring-muringe, kuat syahwate, kuat hawane, pengaruh buruk, pengaruh elek, pengaruh jahat. Setelah kuat mengalahkan diri rendahnya, hayya alal falah itu menjadi pemenang. Thumma ala qahri a'daihi min syayatinil insi wal jin. Ini seperti obat nyamuk, mari ngalahno awake. Setelah mengalahkan dirinya, mengalahkan setan, bangsa jin lan menungso, sing ana nduk bojone, nduk anake, nduk dulur tangga kanca, muter terus semakin besar kekuatannya mengalahkan syayatinil insi wal jins. Hingga fala yuqawihi syai'un min khalqillah illa qahharahu. Hingga siapapun tidak menghadapinya, kecuali siapapun yang berhadapan dengannya pasti dihancurkannya. Dan siapapun yang memusuhinya pasti dikalahkannya. Termasuk Abdul Qawi kalau di UFC itu siapa? Habib Nurmagomedov. Habis nang Habib Nurmagomedov 29 kali bertanding tidak pernah kalah. Mesti mari menang sujud,
terus nek dikeploki disanjung-sanjung mengisyaratkan ojo aku gak iso apa sing anu iku kono aku iki apa kono Allah sambil nunjuk satu anu ini itu Habib Nurmagomedov. Semua nabi Abdul Qawi, semua wali agung Abdul Qawi, semua wali kabir Abdul Qawi. Nek wali cilik iso iya iso gak. Pokoknya nyandang asma Allah tapi durung mesti disandangi asma Al-Qawi. Boleh jadi sering kalah tapi sabar, tapi napa iki ya kuat ya niku. Yang paling kuat adalah yang paling sabar. Yang paling sabar adalah yang paling kuat. Karena kuat hakiki adalah kesabaran. Jangan sampai salah letak keliru pasang. Engko ambek ngekei nafkah batin wiritane ya qawi ya qawi ya qawi iki tambah gak urip ah. Ya iku gak digurukno. Wis gak ade jamu kuat, gak ade apa jenenge STMJ apa jenenge niku. Anu ngene kuwi diganti wiritan ya qawi ya qawi ya nama gak gum. Salah letak keliru pasang. Tong bojo lak dikengkenan niku lak anu ah. Iya nek adabe apa ne bener-bener ngene. Lah nek ngumpuline gak pati adab niku iku gak masuk, ya tambah gak mati. Gak mati lah urip. Karena ya qawi itu untuk melawan setan. Syaitanu nafsina dhisik, kemudian syayatinul insi wal jin kharijina, di luar kita. Ya nek zaman Kanjeng Nabi perang ngono-ngono iku ya qawi. Itu bagi kanggo sing kerja bakti wetenge ndredeg niku ya qawi suwene barokahane ya qawi. Suluk nek pas suluk niku iku karena kekuatan suluk itu bukan kekuatan nafsu tapi kekuatan kalbu. Ya qawi untuk berhadapan dengan nafsu. Abdul Matin, hamba zat yang maha kokoh. Wassalbu fi dinihi alladhi lam yata'athar amman arada ighwa'ah wa lam yastakin liman adallahu 'alal haqqi bi shiddatihi likaunihi amtanu kulli matin. Fa Abdul Qawi huwal mu'athiru fi kulli syai'. Wa Abdul Matin huwa alladzi lam yata'athar min kulli syai'. Hamba zat yang maha kokoh adalah yang puasa doa komone. Agama niku diumpamane pipa ngono nek cara anune cara iku puas kok rapet. Alladzi lam yata'athara amman arada ighwa'ah.
yang sama sekali tidak terpengaruh oleh bujuk rayu siapa saja yang ingin membujuk, merayu, menggoda, merusak, menganu. Gak kena digoda. Gak kena dipengaruhi negatif. Otomatis sangat mudah dipengaruhi positif. Kayak Nabi Yusuf digoda Ratu Zulaikha gak mempan. Walam yastakin liman adallahu 'anil haqqi bi syiddatih. Dan tidak ada tempat bagi siapa saja yang ingin menghinakannya. Gak ada ruang bagi siapa saja yang ingin menghinakannya. Ya saking syadite, saking kokoe. Likaunihi amtanu kulli matin. Karena keberadaan dirinya itu paling kokoe saben-saben kang ngokoh mengukuhkan. Istilah bahasa Jawa ini kekeh, kekeh, gak iso dieluk. Tapi ini dalam hal benar dan baik. Ini kadung karep, kono sing ngendek. Tapi ini dalam hal yang positif. Gregete gede, duduk gregeten nih, greget, himmahnya aliyah, himmatur rijal tahrikul jibal, karepe rijalullah iku iso ngrubuhno gunung, paribasane, alias sapa wae ga iso nyegah. Fa'abdul Qawi huwal mu'athiru fi kulli syai'. Bedanya Abdul Qawi dengan Abdul Matin, kalau Abdul Qawi itu orang yang pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar, mempengaruhi segala sesuatu. Segala sesuatu terpengaruh. Karena Abdul Matin huwaladzi lam yata'athar min kulli syai'. Kalau Abdul Matin orang yang sama sekali tak terpengaruh oleh siapapun dan apapun. Abdul Qawi agresif, mempengaruhinya sangat kuat. Ini Abdul Matin pasif, defensif. Siapa yang mempengaruhi Kaisa? Gak bisa dipengaruhi sapa-sapa. Nah, nek karo-karone disandang, wah, ya nyandang Al-Qawi, ya nyandang Al-Matin, ya wis pasti punya banyak pengikut. Karena pengaruhnya kuat dan tak bisa dipengaruhi. Mesti wong sing gak bisa dipengaruhi iku orang yang sangat berpengaruh dan pasti pengikutnya banyak. Min ladun adama ila yaumil qiyamah, yang paling matin selalu Nabi Yuna Muhammad. Yang paling kuat selalu Nabi Yuna Muhammad. Yang paling itu Nabi Yuna Muhammad. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, berarti muga-muga pengaruhku kuat lan gak iso dipengaruhi. Muga-muga pengaruhku kuat gak kena dipengaruhi.
ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra dzalimin, ya qawiyyu ya matin. Pengaruhnya kuat, terus gak bisa dipengaruhi. Abdul Wali huwa man yatawallahu minas salihin wal mu'minin. Fa inna Allah ta'ala yaqulu wa huwa yatawalla salihin. Allahu waliyul ladzina amanu. Al-Baqarah 257. Fa huwa yatawalla biwalayatillahi awliya'ahu minal mu'minina was salihin. Satu lagi asma Allah yang harus kita kenali adalah Al-Wali, zat yang maha menguasai penuh. Menguasai penuh. Abdul Wali, hamba zat yang maha menguasai penuh, adalah hamba Allah yang iman Islamnya sempurna, kemudian wusul, setelah wusul diberi baju asma indahnya Al-Wali. Jadilah ia man yatawallahu minas salihin wal mu'minin, hamba yang menguasai. Al-Wali bimana Al-Qarib, bimana sahibul walayah. Man yatawallahu minas salihin wal mu'minin, di sini boleh orang yang ya sangat menguasai, orang yang diberi kekuasaan oleh Allah menguasai hamba-hamba Allah yang soleh-soleh dan yang mukmin-mukmin. Solehin dulu, karena solehin pasti mukminin. Kalau mukminin belum tentu solehin. Solehin itu iman sempurna. Fa inna Allah ta'ala yaqulu wa huwa yatawalla salihin. Karena sungguh Allah berfirman dan dialah yang menguasai penuh hamba-hambanya yang soleh-soleh. Hamba yang sudah soleh minas salihin itu tidak bisa dikuasai. Gak iso menguasai kaula niku sing soleh iku gak iso, karena telah dikuasai Allah penuh. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah waline wong-wong iman. Ya wali diartikan wali bahasa Indonesia ya masuk ae. Wali. Wali kota, penguasa kota. Wali murid, penguasa murid. Wali santri. Maknanya Pak sama bahasa Indonesia. Wali kuasa penuh. Artinya yang dikuasai itu tak berdaya. Jenenge nguasai penuh itu ya, sing dikuasai itu tak berdaya. Nek cek berdaya ini durung wali. Allah lah yang menguasai orang-orang yang benar-benar beriman. Artinya kita tidak bisa menguasai orang-orang yang sudah imannya itu
kuat, nggak bisa. Masih dirayu, dikei duit, dikei misalnya nggak bisa wis. Orang beriman tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, tidak bisa, ya tidak bisa, karena takut kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah dalam arti sesungguhnya. Kena dituku, kena dirayu, lah ya gak iman jenenge. Fahuwa hali utawi Abdul Wali iku yatawalla nguasai sapa Abdul Wali biwalayatillahi, dengan penguasaan Allah atau kekuasaan Allah penuh, auliya'ahu terhadap kekasih-kekasih Allah, minas sholihin wal mu'minin atau minal mu'minin was sholihin. Ya waliyal hasanat, wahai dat yang maha menguasai segala kebajikan, segala kebagusan. Ya, menguasai orang wong-wong sing bagus-bagus. Walayatullah, yang orang yang telah masuk ke dalam wilayah Allah ya pasti imannya kuat, sempurna. Abdul Wali ya waliullah itu. Wali itu meant for universe, not meant for himself. Manusia untuk semesta, bukan manusia untuk dirinya sendiri. Istiwakofno, awake lahir batin iku istiwakofno, diwakofno kanggo kemaslahatan wis. Wong-wong wakaf duwe tanah anu iki wakaf awak kabeh lahir batin iki wis. Yang ingin wakaf silahkan daftar ke Yai Mim. Wakaf awak. Iya, artinya tidak memiliki dirinya, jenenge wis diwakafno iki ya wis gak melok duwe. Abdul Wali adalah manusia yang imannya sempurna, kemudian mewakafkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, sehingga termasuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, tawaan, golongan orang-orang yang telah berkesadaran penuh kembali kepada Allah secara sukarela. Jadi kena covid terus mengikat mati, ya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah, kabeh alhamdulillah, gak ono gak alhamdulillah bagi wali. Malah luwih krasa alhamdulillah iku nduk bil qadri khair wa syarrihi, luwih krasa. Luwih krasa nduk nikmai daripada nikmai. Luwih tajalli.
Karena sing gak nyocoki karepe menungso niki luwih tajalli. Nek sing nyocoki sajane ya tajalli tapi kurang tajalli ya. Ya. Rada samar, tapi nek gak nyocoki karep iku ngeglewes. Allah al titik-titik lho ngegles. Ya. Ngeglew welo-welo wah. Kathik dikeker, kathik dipiyer, kathik diinyu, kathik wis. Itu doa Nabi, ya Allah kuasailah, janganlah engkau kuasakan aku kepada nafsuku tarfata'ain sak ketip wala takilni ila nafsi tarfata'ain, janganlah engkau kuasakan aku kepadaku walau sekejap, kuasailah aku sepenuhnya seterusnya. Jangan engkau kuasakan aku kepadaku walau sekejap saja. Rabbi tawallani wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, kuasailah aku sepenuhnya dan janganlah engkau wakilkan aku kepada nafsuku walau sekejap saja. Simak kemudian tirukan. Rabbi tawallani wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Rabbi tawallani wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Artinya, wahai Zat yang mengatur hidupku, kuasailah aku sepenuhnya dan janganlah engkau wakilkan aku kepada diriku walau sekejap saja. Bagi yang telah masuk walayatullah akan berprinsip ilahi atau rabbani. Di antara prinsip kebenaran, misalnya asyar'u fil ain walaysa fil batan. Kenyang itu tempatnya di mata, bukan di perut. Nggone wareg iku duduk nang weteng, tapi untuk meripat. Misal lapar blonjo, aku lapar blonjo ngemol itu. Rencanane nduk omah mek tuku kaos siji, mlebu mall mayo blarah. Nah itu lapar mata. Sing Abdul Butun mari mangan sate gule ketemu apa? Ketemu mangan maneh. Niku lak gara-gara matanya itu enggak kenyang. Asyab'u fil 'ain walaysa fil batn. Kenyang itu di mata, bukan di perut. Al-ghina fin nafs walaysa fil jib. Kaya itu di jiwa, bukan di saku.
Nggone sugih iku nduk jiwa, dudu nduk kesak. Wal jamalu fir ruh walaysa fis syakl. Dan kecantikan, kebagusan, kegantengan itu tempatnya di dalam ruh, bukan di bentuk fisik. Atau cantik itu di psikis, bukan di fisik. Ini semua definisi orang-orang yang sudah masuk ke dalam walayatullah. Definisi ini wali-wali itu yang hakiki-hakiki itu, kaya hakiki nggone nduk jiwa, duduk nduk kesak. Ayu hakiki nduk ati, nduk jiwa, duduk nduk rupa. Ganteng hakiki yang ngono ya kan nduk rupa. Wong wedok sing wis umur 35 munggah 40 ndelok wong ganteng rupa niku ilang ganteng nek burine bokong kempes. Bener ah ngene iku, ha? Sing 35 40 ke atas. Nek ABG anu ya rupa sian. Tapi nek wong lanang masih umur 50 swidak, ha? Embu niku kok ngono anu. Iya. Pancet nek wong lanang pancet. Nek wong wedok berubah. nek wong lanang pancet. Pengapesane jane nduk gunung. Wong wedok pengapesane ya nduk mburine bokong. Sing gak apes sing wis wali. Iku longko. Nek wedok berubah nek umur 35 40 wis berubah. Ganteng iku gak nduk rupa nak. Iki sing wis tuwek-tuwek iki. Jare anake, anjene gak tau dadi kaya gak tau dadi anu cene ben dijodohno sampe niku anu metenteng. Begitu wis nglakoni urip umur 40 iya bener mak biyen. Iya, ngene. Gak nduk rupa. Nek lanang ayu iku gak nduk rupa nak. Sampai tuwek pancet ae. Enggak niku anu intermezzo. Asy-syab'u fil 'ain wa laysa fil batn. Kenyang itu di mata, bukan di perut. Maka berbahagialah yang dibutakan Allah. Dia akan merasa kenyang terhadap materi dan kebendaan. Lah ya apa kepingin wong gak iso ndelok. Ya wis gak kepingin wis diilangi kepingine. Orang yang kaya itu orang yang sudah tidak ingin apa-apa. Jika masih mengingini apa-apa masih miskin. Abdul Hamid wallahu a'lam bissawab. Selalu doa kita setiap selesai mengkaji aulia Allah min haitsu madharihim min haitsul madhar min haitsu madahiri asma'illah itu Allahumma ja'alna minhum. Di balik itu selalu kita ya Allah jadikanlah kami termasuk Abdul memang diawali Abdul Wakil ya. Ya Allahumma ja'alna minhum ay min ibadil wakil wa ibadil qawi wa ibadil matin wa ibadil wali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu tafsiril Jilani
li Sayyidina Syekh Muhyiddin Abi Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Husaini Al-Hasani. Lahu alfu alfi Fatihah. Ayat 6 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum wa hum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur nikmat, sawa'un 'alaihim, bagi mereka itu sama saja. A'andartahum, apakah engkau memperingatkan mereka, am lam tudhirhum, ataukah engkau belum memperingatkan, sama saja, la yu'minun, mereka tak percaya kepadamu Muhammad. Maka nasihat tidak untuk mereka yang kafir. Nasihat tidak untuk mereka yang ingkar. Nasihat ilmu tasawuf jangan diberikan kepada mereka yang tidak percaya kebenaran tasawuf. Karena bagi mereka sawaun alaihim, wong kafir iku padha ae, dielingno gak dielingno padha ae. Padha ae apa nek padha ae gak ngandeli. Wong sing gak iman iku gak usah dituturi, gak usah dikandani, gak usah dinasehati. Tutur kondo nasihat itu bagi yang beriman. Gak beriman ya gak usah dituturi dengan percuma, engko tambah tambah kakean itu, tambah geger, tambah rame, tambah gak usah. Setelah menjelaskan sifat-sifat mukminun, kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat kafirun. Yang dijelaskan pertama adalah podo wae, sawaun alaihim, a'andartahum am lam tudhirhum, podo wae la yu'minun. Nang wong sing gak percaya ojo ngabari, ojo ngandani. Gak percaya. Yo kono lho ana nggon Padang, kok ngandel. Tuas sing ngabari tuas jengkel. Enggak percaya. Mereka begitu itu. Kita baca tafsir isyarinya, innalladzina kafaru ay sataru al-haqqa wa a'radu anhu wa azharu al-batila wa asarru alaihi inadan wastikbara. Alladzina kafaru ay alladzina sataru al-haqqa, mereka yang menutupi kebenaran yang telah dilihat. Wis ero tapi ditutup dhewe. Wa a'radu an, wis ero, wis ditutupno. Ya zamane Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammadun Rasulullah. Iki utusane Allah. Wis ero tapi berpaling. Wa a'radu an.
Wa adharu al-batil. Kebatilan ditampakkan, jelas-jelas no, diketok-ketok no. Wa asarru alaihi inadan wastikbara, dan diterus-terus no mungsu ini ambek sombonge diterus-terus no. Pertentangan dan merasa besar, merasa lebih itu diterus-terus no. La yanfa'uhum indzaruka wa adamuhu. Maka peringatanmu dan tidak memperingatkanmu itu sama-sama tidak bermanfaat bagi mereka. Awakmu nuturi utawa gak nuturi ku karo-karone wis gak ono manfaate. Nuturi gak manfaat, gak nuturi ya gak manfaat, gak ono manfaate karo. Diomongi ya gak ngandel, gak diomongi ya gak ngandel. Itulah ungkapan Sayyidina Ali. Gak perlu engkau mengabarkan siapa dirimu, karena orang yang tidak percaya itu ya gak percaya, ya gak ngandel. Ya gak perlu, ya apa sing percaya ya gak perlu tambahan anu, ya ngandel ae. Itu praktek lapangan Sayyidina Ali. Iya, tasdiknya sempurna Sayyidina Ali terhadap firman Allah. Iya anjene, innalladzina kafaru iku sawaun alaihim anjene. Anzartahum alantum la yu'minun. Ya udah, maka terhadap orang yang ingkar terhadap tasawuf, bantahlah dengan diam. Jangan dengan kata-kata, jangan dengan ungkapan. Sawaun alaihim. Bantahlah dengan diam dan dakwailah dengan hal. Jangan didakwai dengan lisan dan ucapan dan kata-kata. Dakwai dengan hal ya sawaun. Tapi ya kita kan nggak boleh putus asa. Maka segala sesuatu di tasawuf itu pembuktian, tahqiq. Kita dituntut membuktikan iman Islam kita. Jadi bukti itu ya nyata, secara nyata, fakta nyata. Wela. Bal sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahkan sama saja bagi mereka, engkau peringatkan atau tidak, mereka sama-sama tak percaya. Bika, kepadamu, wa bi kitabika, dan terhadap kitab sucimu, li'annahum hum, karena mereka itu mereka yang la yu'minun, li'annahum hum, karena mereka itu mereka. Ya ini nafsu ditakoni setelah selesai diciptakan, ya ayyatuhan nafsu man anti wa man ana, qalat anta ana. Wahai nafsu, siapakah engkau, siapakah aku? Allah menanyai nafsu. Nafsu menjawab, anta, ana. Engkau, aku. Ente, ane. Nah, kalau prinsip kebenaran ditarekat, hilanglah status kita atau siapa kita itu hilang di hadapan Allah. Kembali ke asal, yaitu Adam. Ini sahabat siapa yang pernah malam-malam notok pintu rumah Rasulullah? Dari dalam Rasulullah bertanya, man, ana ya Rasulullah. Ana sambil dibuka niku ana
Ana gak seneng Kanjeng Nabi jawab ngono iku. Aku sapa? Aku. Itu gak seneng, isyarat gak seneng. Tapi memaklumi, cuma kok ngono sih jawabnya. Di hadis itu seakan-akan yang diharapkan Nabi itu jawabannya ya anta, seakan-akan begitu. Tapi itu ya bagi yang sudah matang pemahamannya, paham maksudnya. Nek jawab ya lah berarti ya itu durung ilang akune. Man fil kharij anta ya Rasulullah. Oh, langsung kubum buka kan Nabi. Tapi sing ngono-ngono iku ya ilmu sing disimpen nduk pedhi. Ya gak diriwayatno, gak dianono sing ngono karena ya kalau keliru paham salah paham ya bahaya. Nah, kayak yang diketengahkan di hadis ana ya Rasulullah, ana sambil Rasulullah sambil membuka pintu. Mereka la yu'minun itu karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Pakai fi'il madhi karena sejak dulu telah disestempel Allah hati mereka dan pendengaran mereka. Wis ditok la yu'minun. Khatamallah ay al-muhitu bidawatihim wa awsafihim wa af'alihim. Allah zat yang maha meliputi segala sesuatu telah menetapkan mereka bidawatihim dengan zat mereka sendiri, wa awsafihim dan sifat-sifat mereka sendiri, wa af'alihim dan perbuatan-perbuatan mereka sendiri yang bertolak belakang dengan zatillah wa awsafillah wa af'alillah. Al-muhitu bidawatihim wa awsafihim wa af'alihim ala qulubihim, atas hati mereka, li'alla yakunu min arbabil mukasyafat, khatamai ala qulubihim agar mereka tidak termasuk arbabul mukasyafat, golongan yang terbimbing atau ya pembimbing mukasyafah, pembimbing penyingkap satir, penyingkap hijab. Wa ala sam'ihim juga telah ditutup pendengaran hati mereka sehingga ya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati tapi tak merasa, punya telinga tapi tak mendengar, punya mata tapi tak melihat. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Li'alla yakunu min ashabil mujahadah wa ala sam'ihim li'alla yakunu min ashabil mujahadah. Pendengaran mereka ditutup oleh Allah agar mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memerangi diri sendiri.
mujahadatun nafsi, perang suci melawan diri sendiri. Kalau ala qulubihim li alla yakunu min arbabil mukasyafat wa ala sam'ihim li alla yakunu min ashabil mujahadah wa ala absarihim li alla yakunu min arbabil musyahadah. Absar dari basirah. Dan Allah menutup mata hati mereka agar mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Ghisyawatun wa ala absarihim ghisyawah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Mubtada muakhar, khabar muqaddam ala qulubihim. Jadi jumlah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah ini maf'ul bihi khatama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah ay sitrun azim la yumkinuka raf'uha. Penutup yang sangat tebal yang engkau tidak mungkin mengangkatnya. Saking kandeli, saking abote gak iso buka. Ghisyawah itu tutup sing gak kena dibuka. Ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kurang bagaimana bertemu Nabi, interaksi Nabi. Nabi juga gak kurang-kurang mendoakan. Tapi karena wa ala qulubihim, termasuk ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, ya sawaun. Walahum adzabun azim, bagi mereka siksaan pedih. Ai huwa adzabut tardi wal bu'd idz la adzaba a'zam min. Huwa utawi adzabun azim iku adzabut tardi, siksaan terusir, diusir, wal bu'di dan dijauhkan. Idz la adzaba a'zam min, sebab tidak ada siksa yang lebih berat, lebih perih dari diusir ambek dijauhkan. Ulaikal asqiya'ul bu'ada'u an sahatil hudur. Mereka-mereka itulah orang-orang yang sial, orang-orang yang apes, yang dijauhkan dari altar hadir di sisi Allah atau hadir di hadapan Allah, hadir di hadirat Allah. Majelis ilmi, majelis dzikir adalah sahatul hudur. Sahatul hudur huwa majlisul dzikri wa majlisul ilmi. Humuddalluna fi tihil hirman. Mereka adalah orang-orang yang tersesat di padang pasir kehinaan. Orang wong-wong sing kesasar nduk ora ino. Al-baquna fi zulmatil imkan, yang terus begitu berada dalam kegelapan kemungkinan diberi hidayah itu kaono sepeteng terus. Kalau mukmin hadratul imkan diwalak-walik pedang patang eling lali, tapi setelah dikresakno lali ku kok dikek gedun terus tobat anak-anak. Nah iki gak
gak di hadratil imkan, enggak wis fi dzulmatil imkan wis gak diwolak-walik Pak, pancet peteng terus. Nek padang peteng engko sese padange nambah petenge berkurang. Dikek rasa gedun nadamah. Nek albaquna fi dzulmatil imkan kana gedune. A'adhanallahu min dzalik. Bukan na'udzubillah, bukan. Fi'il madhi, a'adhanallahu min dzalik. Dengan PD-nya. Ya karena yakin ya, a'adhanallahu min dzalik. Kalau bahasa umum, na'udzubillahi min dzalik. Karena belum sedang kalau guys, alhamdulillah kita telah dilindungi oleh Allah dari zulmatul imkan. Al-baquna min zulmatil imkan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Setelah Allah menjelaskan sifat-sifat mukminun, kemudian sifat-sifat kafirun, kemudian sifat-sifat munafiqun. Dan di antara manusia ada yang berkata, lisannya berkata amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi hatinya tidak demikian. Berarti sing mlebu surga lambene tok. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Cetha. Di antara manusia ada yang lisannya berkata amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi hatinya tak. Padahal al-imanu hahuna, nunjuk dada. At-taqwa hahuna. Wa minan nas ay alladzina nasul uhud as-sabiqah allati ahadu fil fitratil asliyah. Ditafsiri isyari oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, di antara manusia di ayat ini adalah mereka-mereka yang melupakan janji-janji yang dijanjikan di zaman di hari Alastu. Al-Uhud As-Sabiqah adalah hari Alastu di mana Allah membaiat semua roh dengan firman-Nya, Alastu birabbikum qalu bala syahidna, allati ahidu fi fitratil asliyah, yang telah mengikat janji dalam kefitrahan asli. Man yaqulu, ditafsiri qaulan la yuwafiqu i'tiqadahum. Ada orang yang berkata qaulan, ucapannya yang tidak sesuai dengan i'tikadnya. Wa huwa annahum yaquluna talbisan wa nifaqa. Mereka adalah orang-orang yang berkata tapi tidak bernyata, dan mereka berkepala dua atau berkepala dua, bermuka dua, bermuka dua. Amanna ay ad'anna, adza'a yudhi'u idza'ah, apa adza'anna, amanna ay adza'anna, idza'an, adza'ana yudh'inu idza'an.
iku adza'a yudhi'u idza'a. Iki adza'ana. Adza'ana iki. Mematuhi. Ai adza'anna, kami mematuhi Allah. Amanna billah, ai di ayat ini ini disesuaikan dengan siyak. Amanna ai adza'anna, kami mematuhi Allah. Ai alladzi anzala 'alaina al-kitab, Allah yang menurunkan kitab kepada kami. Wa innaka ar-rasul, dan sungguh engkau adalah sang utusan. Wa aiqanna, dan kami meyakini bil yaumil akhir. Ini karena menyangkut yang akan datang. Maka yakin itu menyangkut waktu depan. Nah, yang sudah lewat itu yakin ini. Yakin itu belum terjadi, yang akan terjadi. Diyakini pasti terjadi. Yang akan itu pasti terjadi, yaitu yakin itu. Dan tidak bisa digoyahkan. Tentang ghaib pasti. Keyakinan pasti tentang sesuatu yang ghaib yang akan datang. Lah nek insyaallah anu durung yakin iku, nek insyaallah iku, nek insyaallah wong Jawa iku dudu yakin iku. Ya dzunnu dzannal yakin, anu itu dzon sing yakin ya wis mesti, hanya waktu saja itu. Soal waktu. Artinya yaumil akhir itu hak adanya, ya soal waktu itu. Al mau'ud bi jazail a'mal, yang dijanjikan balasan amal. Dunia ini adalah tempat menanam dan menanam, bukan tempat memanen. Yaumul akhir lah tempat panen setelah mati. Di kehidupan sesudah mati baru panen. Karena belum mati ya belum panen. Nandur tandur ae. Panene kapan? Mari mati itu disebut yaumul akhir. Wal halu annahum ma hum bimu'minin, dan keadaan batin mereka adalah sesungguhnya keadaan batin mereka itu tidaklah percaya. Gak percaya. Asline gak percaya, mek lambene ae amanna billahi wa bil yaumil akhir. Faktae nyatae gak ono. Nah, disitulah kemudian ada ahlu thoriq itu, golongan mereka yang ingin menyatakan ucapannya. Nah, buktekno ucape. Melok tarekot niku kepingin nyatakno atau buktekno ucape, disesuaikno ambek hale. Nah, guru mursyid ya wali-wali itu ucapannya itu setelah tahqiq, setelah membuktikan, menyatakan dan tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, baru berani diucapkan. Jika belum
berulang kali terus belum berani menyatakan dengan ucapan lisan. Ayat 9 masih menjelaskan sifat munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa yakhda'una illa anfusahum yashurun. Mereka orang-orang munafik itu lisannya berkata Allah tapi lisannya beriman tapi hatinya tak. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, sayang mereka tidak merasa. Gak krasa nek nggoroi mbujui awake dhewe. Menipu siapapun sama dengan menipu dirinya sendiri. Menipu Allah dan orang beriman itu menipu. Gak mungkin Allah dan orang beriman bisa ditipu itu. Sayang mereka tak punya hati sehingga wama yash'urun, mereka tidak merasa. Karena yang merasa itu yang punya hati. Yang punya hati adalah orang beriman. Orang munafik, orang kafir, musyrik, mereka orang-orang yang tidak punya hati alias nafsu tok. Gak duwe hati. Sak pucuke dong gak duwe. Nafsu tok. Di dalam jiwanya tidak ada kalbunya. Kalaupun ada kalbunya qalbun mayyit atau qalbun marid, sakit parah. Ma hum bimu'minin ay muqinina bihi ma fi bawatinihim. Kalau di tafsir Isyari, ma hum bimu'minin ay ma hum bimuqinina bihi ma ay billahi wal yaumil akhir. Fi bawatinihim, di dalam batin mereka. Bal gharduhum min hadha talbis fi za'mihim al-fasid annahum, bahkan tujuan mereka dari talbis itu mental iblis, bermental iblis. Kalau orang beriman bermental Tuhan, manusia tapi mentalnya bukan mental manusia, mental Tuhan. Kalau orang munafik mental hantu. Yang bermental ketuhanan gak mempan Covid. Kena Covid tapi gak mempan. Yang bermental iblis masih gak kena Covid, wis kena. Gak kena tapi wis kena wis. Ini wedian, mamangan, wis tersiksa tanpa disiksa. Walahum adzabun azim bighairi adzab. Mereka tersiksa dengan siksaan yang pedih tanpa disiksa. Kalau disiksa wis kesiksa. Bal gharduhum min hadha talbis fi za'mihim al-fasid annahum yukhadi'una Allah wallahu a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal murattilina 'inda tilawatil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم اخصصنا بلا إله إلا الله وجعلنا في حسن لا إله إلا الله وأمدنا بسر لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب الكريم العليم الحكيم ووفقنا لمرضاتك إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم بحق سيدنا محمد اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون وجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة واعف عنا الحسابة ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامحو عنا الأنانية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا